Historia Biografi. Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang populer dengan nama penanya Hamka adalah seorang ulama, wartawan, sastrawan, dan pengajar. Ia sempat berkecimpung dalam dunia politik melalui Masyumi sampai partai tersebut dibubarkan. Selain itu, Hamka juga menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI pertama pada tanggal 26 Juli 1975 dan aktif dalam Muhammadiyah hingga akhir hayatnya. Sebagai bentuk penghargaan atas dedikasinya, Universitas Al-Azhar dan Universitas Nasional Malaysia menganugerahkannya gelar doktor kehormatan. Bahkan namanya disematkan sebagai nama universitas milik Muhammadiyah di Jakarta, yakni Universitas Muhammadiyah Hamka atau UHAMKA. Bagi yang belum mengenal sosoknya, berikut fakta menarik Buya Hamka. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan info dari Historia Biografi. Masa kecil dan pendidikan. Abdul Malik Karim Amrullah lahir di Sungai Batang, Sumatera Barat pada tanggal 17 Februari 1908. Ayahnya bernama Dr. Haji Abdul Karim bin Muhammad Amrullah atau yang akrab disapa Haji Rasul. Ia adalah seorang ulama besar yang membawa paham-paham pembaharuan Islam di Minangkabau pada khususnya dan di Sumatera pada umumnya. Sementara ibunya bernama Siti Syafia Tanjung yang berasal dari keturunan seniman di Minangkabau. Ketika kecil, Hamka tinggal bersama neneknya di dekat Danau Maninjau dan pada usia 6 tahun ia pindah bersama ayahnya ke Padang Panjang. Sebagaimana umumnya anak laki-laki di Minangkabau, Hamka belajar mengaji dan tidur di masjid. Selain itu juga, Hamka kecil suka mendengarkan kabar, kisah-kisah yang dinyanyikan dengan alat musik tradisional. Pergaulannya dengan tukang kabar memberikannya pengetahuan tentang sastra. Pada tahun 1915, ia dimasukkan ayahnya ke sekolah desa. 2 tahun kemudian, sambil tetap belajar di sekolah desa, ia juga belajar di sekolah milik Zainuddin Labai El Yunusi, yakni di Nia School pada setiap sore. Namun sejak dimasukkan ke tahwalib oleh ayahnya pada tahun 1918, ia tidak dapat lagi mengikuti pelajaran di sekolah desa dan berhenti setelah tamat di kelas 2. Saat berusia 12 tahun, Hamka menyaksikan perceraian orang tuanya. Hari-hari pertama setelah orang tuanya bercerai, Hamka tak masuk sekolah. Permasalahan keluarga membuatnya sering berpergian jauh seorang diri, sehingga mendapat julukan bujang jauh dari ayahnya. Hampir 1 tahun ia terlantar hingga pada usia 14 tahun. Ia dibawa oleh ayahnya untuk berguru ke Syekh Ibrahim Musa di Parabek. Perantauan si bujang jauh. Pada Juli 1924, Hamka yang saat itu masih remaja memulai perjalanannya ke Pulau Jawa dan bertemu dengan adik ayahnya, yakni Jafar Amrullah di Yogyakarta. Pamannya itu membawa Hamka ke tempat Ki Bagus Hadikusumo untuk belajar tafsir Al-Quran. Dari gurunya inilah Hamka mengenal Sarekat Islam dan bergabung menjadi anggota. Melalui kursus-kursus yang diadakan Sarekat Islam, ia menerima ide-ide tentang gerakan sosial dan politik. Di antara gurunya waktu itu adalah Hos Cokraminoto dan Suryo Pranoto. Setelah melewatkan waktu 6 bulan di Yogyakarta, Malik bertolak ke Pekalongan untuk bertemu dan belajar kepada kakak iparnya, yakni Ahmad Rashid Sultan Mansur. Pertemuannya dengan Sultan Mansur mengukuhkan tekadnya untuk terjun dalam perjuangan dakwah. Dari kakak iparnya, ia mendapat kesempatan mengikuti berbagai pertemuan Muhammadiyah
Muhammadiyah dan berlatih pidato di depan umum. Di Pekalongan, Hamka bertemu ayahnya yang urung berangkat ke Mesir setelah ditundanya Kongres Kekhalifahan Internasional. Kegiatan Muhammadiyah menarik perhatian Haji Rasul, sehingga saat kembali ke Minangkabau ia menginisiasi pembentukan Muhammadiyah di Sungai Batang. Upaya memperkenalkan Muhammadiyah di Minangkabau mendapat banyak tantangan dari kalangan Tawalib yang telah dipengaruhi oleh komunis, sehingga pada penghujung tahun 1925 pengaruh besar Muhammadiyah mengutus Sultan Mansur ke Minangkabau. Sejak itu Hamka selalu mendampingi Sultan Mansur berdakwah dan merintis cabang Muhammadiyah di Pagar Alam, Lakitan, dan Kurai Taji. Hamka dan Muhammadiyah. Sepulang dari Mekah pada tahun 1928, Hamka diangkat menjadi Ketua Cabang Muhammadiyah Padang Panjang. Setahun kemudian, ia mendirikan Pusat Pelatihan Pendakwa Muhammadiyah. Kemudian, pada tahun 1931, PB Muhammadiyah mengangkatnya menjadi Mubalik di Makassar, sampai digelarnya Kongres Muhammadiyah ke-21 di Makassar pada tahun 1932, dan memimpin Kulliyatul Mubalikin Muhammadiyah. Dan di tahun yang sama ia juga diangkat menjadi anggota Majelis Konsul Muhammadiyah Sumatera Tengah. Pendudukan Jepang dan pasca kemerdekaan. Setelah berkuasa di Medan pada tahun 1942, Jepang menaruh perhatian pada kedudukan Hamka sebagai tokoh Muhammadiyah. Pada tahun 1944, Jepang mengangkatnya menjadi anggota Chuo Sangiin untuk Sumatera, yaitu penasehat dari Chuokan Sumatera Timur, Letnan Jenderal T. Nakashima. Namun karena posisinya ini justru membuatnya terkucil dan dibenci oleh masyarakat. Setelah kembali ke Padang Panjang, Hamka menulis untuk membuktikan bahwa dirinya bukan kaki tangan Jepang. Pasca kemerdekaan, kiprah Hamka dalam perjuangan nasional kian meningkat berbarengan dengan Perang Revolusi menentang kembalinya Belanda ke tanah air. Selama Perang Revolusi, Hamka melakukan kegiatan tablik revolusi. Ia menjadi penghubung antara ulama dan kelompok pejuang. Hamka juga ikut dalam mendirikan Barisan Pengawal Nagari dan kota yang melakukan perang gerilya melawan Belanda di Sumatera Barat. Tuduhan plagiat dan pemberontakan. Kedekatan Hamka dengan Masyumi membuatnya menjadi bulan-bulanan PKI. Ia bahkan dituduh oleh Lekra sebagai plagiator dan pemerintah juga menuduhnya sebagai orang yang berusaha melakukan makar. Pada tanggal 27 Januari 1964, setelah Masyumi dibubarkan paksa akibat adanya anggota partai yang ditangkap di pemberontakan PRRI, Hamka turut dipenjara karena dianggap terlibat dalam pemberontakan, dan pada tanggal 28 Agustus 1964, Hamka ditetapkan sebagai tahanan politik selama 2 tahun. Akhir hayat Buya Hamka. Kesehatan Hamka menurun setelah mengundurkan diri dari jabatan Ketua MUI mengikuti anjuran Dr. Karnen Bratawijaya. Hamka diopname di Rumah Sakit Pusat Pertamina pada tanggal 18 Juli 1981. Tim dokter menyatakan bahwa ginjal, paru-paru, dan saraf sentralnya sudah tidak berfungsi lagi dan kondisinya hanya bisa dipertahankan dengan alat pacu jantung. Hamka meninggal dunia pada hari Jumat 24 Juli 1981 pukul 10.37 waktu Indonesia Barat dalam usia 73 tahun. Jenazahnya disemayamkan di rumahnya di Jalan Raden Fatah III. Antara pelayat yang hadir untuk memberi penghormatan terakhir yakni Presiden Soeharto dan Wakil Presiden Adam Malik dan Menteri Perhubungan Aswar Anas yang menjadi imam salat jenazahnya. Jenazah Hamka dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusuma
Pesisir Jakarta Selatan, dipimpin Menteri Agama Almansyah Ratu Perwira Negara. Atas jasa-jasanya pada negara, Presiden Soeharto menganugerahkannya Bintang Mahaputra Utama pada tahun 1993. Kemudian di tahun 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan gelar pahlawan nasional pada Hamka berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 113/TK/2011. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like and share serta sampaikan kritik dan saranmu di kolom komentar. Sampai bertemu kembali di video Historia Biografi selanjutnya.